Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas soal-soal fungsi yang sering keluar di ASPD. Ada beberapa tipe. Ini tentang rumus fungsi ya, nanti penyajiannya dalam bentuk tabel. Ada juga fungsi yang nanti disajikan dalam bentuk diagram panah. Fungsi yang disajikan dalam bentuk grafik. Dan juga fungsi yang disajikan dalam bentuk persamaan. Ada 4 soal yang akan saya bahas. Nanti teman-teman bisa nyoba soal-soal ini ya. Ini penyajian dalam bentuk diagram, terus grafik, persamaan, dan juga tabel. Oke, kita bahas satu persatu. Teman-teman bisa coba dulu ya. Bisa di pause dulu videonya, dikerjakan. Oke, pembahasannya ya. Ini fungsi. Perhatikan tabel fungsi fx. Fx sama dengan px tambah q. Terus ini tabelnya ya, ada nilai-nilainya. Terus perhatikan berikut terkait tabel di atas. Nah, teman-teman sebenarnya untuk ngerjain soal ini kita bisa mencocokkan apa yang sudah diketahui ya. Misalkan nih, cara cepatnya aja kita bahasnya. Fx itu min 3x tambah 1. Nah, itu benar atau tidak gitu ya. Kita bisa ngecek nilai-nilai fungsi yang dihasilkan oleh pernyataan 3. Fx itu negatif 3x tambah 1. Nah, ini kan fungsi, itu ini x, ini juga x. Sama ya, ngikut ya. Nah, di sini yang di soal itu diketahui bahwa ketika x-nya 2 itu hasilnya 5. Nah, kita masukkan aja. F2 apakah 5? Kalau misalkan 5 ya berarti benar ya. Min 3 kali 2 ditambah 1. Negatif 6 tambah 1 kan negatif 5. Berarti pernyataan 3 itu salah ya. Berarti ini udah nggak boleh dipilih pernyataan 3 yang ada angka 3-nya. Oke, gitu. Nah, untuk nentuin nilai P dan juga Q, kita bisa menggunakan konsep seperti ini. Jadi ini X, ini X. Sekarang kan ini ketika 2 hasilnya 5 ya. Ketika X-nya 2 hasilnya 5. Berarti kalau F2, X-nya ganti dengan angka 2. P kali 2, berarti 2P ditambah Q dan hasilnya 5 gitu. Terus ketika 4 X-nya itu hasilnya 11. Kita masukkan. F4 berarti 4 kali P, 4P. 4P tambah Q hasilnya 11. Ini langsung dikurangi aja, bisa dari bawah ke atas ya. 4P kurangi 2P, berarti tinggal 2P. Q kurangi Q kan habis. 11 kurangi 5, itu 6 ya. P-nya berarti 3. 1 bener. Nah, ini udah salah. Berarti yang B, gitu. Cara ngerjainnya seperti itu aja. Tapi kalau misalkan kita mau melanjutkan nih, kita mau nyari Q-nya juga. Nah, P-nya kan udah ketemu 3 nih. Teman-teman bisa substitusi ke salah satu. Bisa ke yang F2 atau F4. Misalkan nih, aku pakai yang F2. P-nya 3 ya. 2P tambah Q hasilnya 5. P-nya diganti dengan 3. 2 kali 3 itu 6. 6 tambah berapa? Sama dengan 5. Tentu tambah dengan negatif 1. Jadi, rumus fungsi yang benar itu kalau misalnya kita mau bahas semuanya, berarti fx tadi kan px. P-nya 3 nih. Berarti 3x. 3x terus tambah Q, tambah negatif 1 atau dikurang 1. Jadi sebenarnya rumus fungsinya ini. Kalau kita mau bahas juga nilai C-nya berapa, kan ini inputnya sekarang C. Berarti FC gitu ya. Berarti 3C kurangi 1, hasilnya 14 nih. Ya sama dengan 14 gitu. Berarti 3C sama dengan 14 tambah 1 ya, berarti 15. C-nya 5. Nah, yang benar C-nya 5. Oke, memang benar sih dia. 1 dan juga 4. Jadi gitu ya, ada kalau ngerjain soal PGK kayak gini, nah teman-teman nggak harus ngecek semuanya. Dicek aja yang kira-kira benar atau salah gitu, terus eliminasi jawaban. Jadi seperti ini ya untuk ngerjain fungsi dalam bentuk tabel. Oke, sekarang kita bahas soal yang kedua. Penyajian fungsi dalam bentuk diagram panah. Nah, untuk X-nya itu kalau diagram panah seperti ini, X-nya itu yang ini. Terus ini Fx. Kayak tabel yang tadi. X sama Fx. Nah, oke, di sini kalau ada rumus fungsi gitu, kita cek aja yang nomor 3. Karena kalau misalkan nomor 3 bener tuh, kita udah ngirit banget nanti ya, ngirit waktu. Nah, kata nomor 3, fx-nya itu 2x tambah 3, bener nggak ya? Gitu.
Nah, ini kan X-nya 5, hasilnya 7. Kita masukkan F5. Berarti 2 kali 5 ditambah 3. Udah jelas-jelas salah ya. Udah jelas-jelas salah nih. Oke, berarti 3 salah, jangan dipilih. Tapi sebenarnya kalau kita mau agak nebak-nebak nih, supaya fx-nya bener harus diapain sih? Kalau misalkan ini itu kita ganti 2 kali 5 kurangi 3, itu kan 7 ya. Jangan-jangan fx-nya itu yang bener gini. Fx sama dengan 2x kurangi 3, jangan-jangan ya. Karena kalau misalkan kita masukkan 5, dia bener nih, 2 kali 5 kurangi 3 kan 7. Coba juga kita masukkan 2. Kalau misalkan bener ya, kita udah nemu nih rumus fungsinya ini gitu. F2. 2 kali 2 kurang 3. 4 kurangi 3, 1. Nah, bener ya ternyata. Berarti rumus fungsinya adalah 2x kurangi 3. Fx adalah 2x kurangi 3. Tinggal kita eliminasi jawaban. P-nya 2, bener, oke ya. Udah ketemu. Ini 2 kan? Oke. Q-nya negatif 3. 2 salah. Oke, yang lain juga sama ya. Gitu aja, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita mau ngerjain kayak tadi ya, yaitu berarti gini. F5 itu 7 gitu. F5 X-nya ganti 5 ya. P kali 5. 5P ditambah Q, hasilnya 7. Nah, terus ketika X-nya 2, Y-nya 1. F2 sama dengan P kali 2, 2P. Tambah Q, hasilnya 1. Terus eliminasi kayak tadi ya. Dikurang, ini selalu dikurang karena ini fungsi linear. Mesti ada Q-nya itu tidak ada koefisiennya, dia berupa konstanta. 5P kurangi 2P berarti 3P, 7 kurangi 1, 6. P-nya 2. Masukkan ke sini. P-nya 2 ya. 5P berarti 10. 10 tambah berapa? Hasilnya 7. Ya mesti tambah dengan negatif 3. Oke, cara ngerjainnya seperti itu aja. Selalu seperti itu. Tapi kalau misalkan PGK, di pernyataan itu ada rumus fungsi. Nah, kita bisa ngecek rumus fungsinya aja. Barangkali kalau dia benar, kita udah ngeliminasi banyak. Dan kita bisa modifikasi sedikit-sedikit yang tadi ya. Kalau 2x tambah 3 itu salah, coba tak ganti 2x kurangi 3. Ternyata benar. Jadi ngerjain ini bisa aja kurang dari 1 menit. Yang tadi juga ini bisa dieliminasi kayak gitu. Jadi irit waktu ya teman-teman ya. Karena untuk setiap soal itu kan idealnya itu 3 menit. Bagus jika bisa kurang dari 3 menit. Kita bisa nabung waktu untuk ngerjain soal-soal yang susah. Oke, sekarang penyajian fungsi dalam bentuk grafik ya. Ini ada X, ini ada Fx, atau biasanya kan sumbu Y ya. Sumbu Y itu Fx. Kita bisa baca fungsinya di sini. Ini udah jelas nih, Fx 2x kurangi 1. Kita suruh nyari P, Q, R ya. Oke, jadi kalau berdasarkan informasi nih di sini, itu kan ketika F2, ketika X-nya 2 hasilnya P ya. Ketika X-nya 2 hasilnya P. Berarti F2 nih, itu nanti hasilnya adalah P. Gitu ya. Tinggal masukkan ke sini nih, X-nya ganti 2. 2 kali 2 kurangi 1, itu P gitu. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, 3. P-nya 3. Tapi kita setidaknya harus tahu 2 nilai ya, karena nggak ada pernyataan yang menanyakan nilai P-nya itu berapa. Oke, kita cari yang lain juga. P-nya 3. Nah, ini F negatif 1, itu R ya. Karena ini kan sumbu X. Berarti ini inputnya. Inputnya adalah yang di sumbu X tuh. Nah, sekarang kita pakai yang F negatif 1. Itu hasilnya R ya. Nah, kita operasikan 2 kali negatif 1. Negatif 2. Negatif 2 kurangi 1. Berarti R-nya negatif 3. Coba kita eliminasi jawaban dengan nilai P dan juga R. P kurangi R ya. Coba kita masukkan sini. Pernyataan 2 itu kan P kurangi R. Berarti P-nya 3 kurangi negatif 3. Harusnya 6 ya. 2 itu salah. Nggak ada jawaban yang ada angka 2-nya bisa kita eliminasi. Oke, P tambah Q atau kita pakai 4. 3 atau 4 kan, Q tambah R atau Q kurangi R. Jadi kita harus nyari Q ya.
Nah sekarang ini inputnya Ki, kalau inputnya Ki hasilnya 9 gitu. Jadi kita nyari Ki, kalau ada X nya itu Ki, hasilnya 9 gitu. Kira-kira berapa? Bisa nyoba-nyoba di sini ya. Nah kalau mau cepet sih X nya 5 ya. 2 kali 5 kan 10, 10 kurangi 1 kan 9. Kalau bisa nebak gitu bagus banget. Tapi karena ini Ki, ya X nya ganti Ki, berarti 2 Ki. 2 kali berapa, terus dikurangi 1 hasilnya 9. 5 ya, harus bisa nebak gitu. Tapi kalau enggak ya gini, 2 Ki ya 9 tambah 1 kan ya 10, berarti kan Ki-nya 5. Sekarang kita pilih 3 atau 4. Nah kalau 3, ini ada Ki tambah R. Ki-nya 5 tambah R-nya tadi negatif 3. 5 tambah negatif 3 ya sama aja kayak 5 kurangi 3 ya, 2. 3 salah. Jawabannya yang B. Gitu ya teman-teman ya. Terus satu soal lagi, tipenya adalah persamaan. Ini barangkali mungkin lebih gampang ya. Karena kalau persamaan kan kita nilai-nilai fungsinya tuh udah dikasih tahu. Sedangkan tadi yang ini kan kita nyusun sendiri ya. F2 hasilnya P, F negatif 1 hasilnya R. Yang diagram juga sama. Jadi harusnya ini lebih gampang. Oke, lagi-lagi ada rumus fungsi. Kita bisa ngecek yang nomor 3 dulu. Pernyataan 3 itu fx sama dengan 3x tambah 5. Kalau misalkan salah, nanti kita bisa nyoba-nyoba kok kombinasinya gitu ya. Kombinasi rumusnya. Nah, ini di sini f negatif 2 itu hasilnya 11 gitu. F negatif 2 itu hasilnya 3 kali min 2 tambah 5. Ini enggak 11 ya. Salah, rumus fungsinya salah. Enggak kayak gini. Coba kita pakai gini, rumus fungsinya kalau gini kayaknya bener deh. Kok bisa kepikiran kayak gitu? Nah ini adalah kombinasinya ya. Karena kalau misalkan F negatif 2 tuh kita masukkan ke sini, negatif 3 kali negatif 2 ditambah 5. Ini kan negatif 3 kali negatif 2 itu 6. 6 tambah 5, 11. Kalau kita mau cek yang lain, F3 hasilnya negatif 4, bener nggak gitu? F3, kalau misalkan teman-teman ngerjain soal kan nggak harus ditulis gini ya, langsung aja di luar kepala. Karena hitungannya kan sederhana aja, negatif 3 kali 3 kan gitu ya. Ini udah bener nih, negatif 3 kali 3. Nah langsung dihitung, nggak usah ditulis, nanti kelamaan. Tapi karena ini penjelasan ya tak tulis ya. Negatif 3 kali negatif 3 kan negatif 9. Negatif 9 tambah 5, negatif 4. Jadi rumus fungsi yang kita tebak ini nih, ini adalah benar. Cepet nih nanti ya kalau udah bener kayak gitu. Ini yang bener adalah fx itu negatif 3x tambah 5. 3 salah, p nya harusnya negatif 3, 1 salah. Tuh seperti itu aja ya. Tapi teman-teman nih, jadi triknya kayak gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan mau ngerjain seperti yang tadi juga bisa sih, caranya gini. Ini f negatif 2 sama dengan 11. Ketika tak masukkan x-nya itu negatif 2, hasilnya 11. P kali negatif 2, berarti negatif 2P tambah Q, hasilnya 11. Ketika x-nya 3, ya berarti x-nya ganti 3. P kali 3 atau 3P. 3P tambah Q, hasilnya negatif 4. Nah ini selalu dikurang nih. Negatif 2 kurangi 3. Negatif 5P. Q-nya habis. 11 kurangi negatif 4, ya 15 ya. Negatif 5 kali berapa supaya 15 ya? Kali negatif 3. Masukkan ke salah satu, ke ini boleh ya. P-nya negatif 3. Negatif 2 kali negatif 3 itu 6. 6 tambah berapa sih supaya hasilnya 11? Ya tambah 5 kan ya. Gitu ya teman-teman ya, gampang aja soal fungsi. Oke, ini ada 4 tipe, udah aku bahas semuanya. Nah, semoga ini bermanfaat ya. Teman-teman bisa mengambil cara-cara yang mungkin bisa aja lebih cepat dan diterapkan kalau pas ngerjain soal TPM atau soal-soal ASPD. Nah, ini udah ada contoh 4 penyajian fungsi. Mesti nih di antara satu ini mesti ada yang keluar. Entah dia pakai tabel, pakai diagram, pakai grafik, atau pakai persamaan. Tipe-tipenya selalu seperti itu. Oke, nah ini teman-teman nanti bisa coba ya.
Udah ada rumusnya, tinggal nilai A sama nilai B. Berapa? Nanti jawab. Bisa tulis di komentar ya. Bisa di-reply. Ini juga, ini ada fungsi, terus nilai fungsinya adalah yang titik-titik ini. Perhatikan XY-nya, nanti ketemu A dan B, cari F5. Ini mirip yang tadi ya. Penyajian fungsi dalam bentuk persamaan, terus ini dalam tabel tak tampilin sendiri. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya untuk video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.